Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat walladzi allafa baina qulubina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ananda sekalian serta ayah bunda yang menemani Ananda, syukur yang tiada tara mengiringi pertemuan kita di pagi hari ini. Syukur yang tulus dari hati kita merasakan begitu banyak nikmat yang telah Allah hadirkan untuk kita. Nikmat yang tidak lepas dari tubuh kita, nikmat yang tidak pernah putus dari waktu demi waktu. Senantiasa Allah iringi waktu-waktu kita dengan nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan, sehingga kita bisa hidup, bisa beramal. Tentunya amal-amal yang kita lakukan ini ya, semata-mata untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan. Semoga dan senantiasa Allah tolong kita, karena tiada kemampuan bagi kita untuk mensyukuri setiap nikmat Allah melainkan pertolongan Allah. Bukan juga semoga Allah tolong kita untuk bisa mengisi waktu demi waktu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran Allah, mengingat kasih sayang Allah. Dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah tolong kita agar bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Maka Nabi SAW, anak-anak sekalian, semoga ini bisa diamalkan ya. Jadi Rasul SAW mengajari kepada kita untuk setiap harinya selesai sholat ya, untuk membaca doa ini, yaitu tadi agar kita ditolong oleh Allah dalam 3 hal tadi: bisa bersyukur, bisa berzikir, dan bisa memperbaiki ibadah kita. Ada yang hafal doanya? Ada yang hafal? Masya Allah, ini penting dan ini yang berharga. Yang ini 3 hal ini yang yang membuat kita bahagia setiap harinya ya, setiap harinya. Bisa bersyukur, Masya Allah. Kalau orang bersyukur nggak ada namanya kekurangan, yang namanya jadi adanya bahagia, karena dia merasa banyak nikmat yang telah Allah karuniakan, tidak merasa kurang, tidak merasa kecil dan seterusnya ya. Yang kedua, bisa berzikir, Masya Allah. Jadi, nikmat yang sangat besar kalau kita bisa berzikir, apalagi setiap hari, setiap saat. Yang ketiga, bisa beribadah lebih baik lagi. Ada yang hafal doanya? Jadi Rasul SAW mengajari kita untuk membaca doa ini ya, selesai sholat ya. Ayo coba yang hafal, aktifkan mic-nya. Karena kalau pas semuanya di pondok ini mungkin ada door prize-nya gitu ya, ada hadiahnya ya. Nah, berhubung masih di rumah-rumah, nanti hadiahnya mungkin disediakan oleh ayah bunda nanti.
Nanti kerjasama sama sponsornya ayah bunda ini ya. Nanti kalau ada yang berhasil jawab, silakan ayah bunda bisa dikasih hadiah ya. Ada yang hafal doanya? Singkat, doanya singkat, pendek ya, mudah kok dihafal. Ada? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Gimana? Afifah Yasmin Salsabila. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, masyaallah, jazakillahu khairan. Terima kasih sudah berani untuk jawab. Ya, itu termasuk doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada yang lain ya, yang tepat tadi. Secara khusus doa itu permohonan kita kepada Allah agar kita ditolong dari 3 hal, untuk melakukan 3 hal tadi. Bisa bersyukur, berzikir, dan beribadah dengan baik. Ada? Singkat doanya. Lebih pendek kayak dari yang tadi itu ya. Enggak ada? Ya. Ya. Ada? Nah, kalau enggak ada, ya coba didengarkan ya, diikuti coba. Bareng-bareng diikuti doa ini. Penting untuk kita amalkan. Agar tadi itu hidup kita bahagia setiap harinya. Ya. Karena bahagianya kita sebagai hamba Allah kalau bisa bersyukur, berzikir, dan bisa beribadah dengan baik. Ya, diikuti ya. Allahumma a'inni ya, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, itu doanya ya. Itu dibaca saja, nanti berulang-ulang, insyaallah hafal sendiri nanti ya. Terutama dibaca selesai sholat ya. Ya Allahumma, ya Allah, duhai Allah, a'inni, aku meminta kepadamu ya, aku meminta tolong kepadamu, atau a'inni, tolonglah aku ya. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya Allah, ala zikrika, untuk bisa bersyukur kepadamu, ala zikrika, untuk bisa mengingatmu di dalam setiap zikirku, wa syukrika, dan juga tolonglah aku ya Allah, wa syukrika, untuk bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan terakhir ya Allah, tolonglah aku agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ya, itu. Jadi 3 hal itu yang kita minta tolong kepada Allah agar bisa berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik ya. Anak-anak sekalian ya, diamalkan ya. Ya, jangan sampai lupa untuk membaca doa ini setiap harinya ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, anak sekalian, alhamdulillah sehat semua. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat, bahagia bersama keluarga di rumah. Baik anak-anak sekalian, setelah kita menghadirkan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, kita puji Allah dengan pujian yang tiada hingga. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada teladan kita,
guru terbaik kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneladani beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya, termasuk umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita berharap nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda sekalian, jadi pertemuan ini ada perubahan jadwal ya. Jadi yang pertama ini di pagi hari ini kita akan mengenal ya, mengenal lebih dalam, lebih detail lagi. Nah, kalian sudah kenal lah insya Allah ya dengan PPTI kan gitu ya. Jadi kalau tak kenal maka tak tak daftar ya. Kalau nggak kenal PPTI nggak akan daftar gitu kan. Nah, kalian sudah daftar, sudah ikut tes juga dan sudah diterima ya, alhamdulillah ya. Jadi kalian sudah kenal sama PPTI, tapi kita coba kenal lebih dalam lagi, lebih detail lagi, khususnya tentang MTS Tarbiyatul Iman ya, yang program formal yang ada pelajaran umumnya itu ya. Tapi bagi yang takhasus silahkan bisa ikut ya, nggak apa-apa, nimbrung sekalian boleh ya. Yang MTS takhasus boleh nimbrung, boleh ikut gabung bersama di forum ini ya, di majelis ini ya, nggak apa-apa. Dan juga kalau ingin tahu juga. Baik Anda sekalian, sebelumnya semua sudah wudu, sudah dalam kondisi suci, sudah ya, semoga sudah semuanya. Kalau bagi yang belum silahkan ya, saya kasih kesempatan untuk wudu terlebih dahulu, karena ini termasuk adab. Jadi biasakan ya kita menjaga, bahkan kalau bisa ya, wudunya itu dijaga mudawamah ya, terus dijaga. Artinya kalau misalkan ke kamar mandi ya, BAB gitu, habis itu langsung wudu lagi, sehingga wudunya itu tetap terjaga terus. Jadi dalam kondisi suci, batal wudu lagi, batal. Itu masya Allah itu ya, kalau bisa menjaga itu amalan terbaik ya. Ya, bagi yang belum silahkan Ustaz kasih kesempatan untuk wudu terlebih dahulu. Bagi anda sekalian, saya akan tampilkan slide ya. Bismillah. Sudah terlihat dari rumah slide-nya? Oh, masih muter, proses muncul. Sudah muncul? Sudah. Ya? Alhamdulillah. Sudah. Baik, nah ini gedung kita ini ya, asrama. Tapi ini gambar saja. Tadi kalau nyatanya silakan bisa datang ke PPTI, lihat langsung ya. Ini rencana desainnya ini dulu ya. Ya mirip-mirip seperti inilah ya. Asrama ya, Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman ya. Enggak bisa di enter ya. Pakai apa Zat? Oh ini udah, pakai panah. Udah. Loh, saya belum muncul. Oh udah itu. Ya ada delay ya ternyata ya. Ya mungkin internet. Ya. Jadi ada delay ternyata. Jadi ada munculnya nggak langsung. Baik anak-anak sekalian, jadi ini ada yang jadi saya akan menjelaskan tentang kurikulum MTS Tarbiyatul Iman, dari program formal yang ada di Pondok Pesantren
Tarbiyatul Iman jenjang MTS gitu ya. Bismillah, semoga bisa dipahami. Nah, sehingga kalian bisa nanti, jadi harapannya kita niatkan di sini kita saling memahami sehingga nanti kalian saat belajar sudah paham secara umum apa yang akan kalian pelajari, tujuan kalian belajar, ya, tujuan kalian belajar, bagaimana apa yang akan kalian pelajari, bagaimana belajarnya, dan harapannya itu bisa betul-betul menjadi penyemangat kalian untuk memaksimalkan belajar sehingga mencapai tujuan yang kita harapkan. Itu ya, nanti sekalian. Bismillah. Ya, saya awali dari prinsip utama yang dipegang oleh Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman. Jadi bagi kita semuanya, tidak hanya ananda sekalian, bagi kalian para santri, ya, dan kita semuanya, yang kita pegang dalam bagi talibul ilm, dari para pencari ilmu, itu ini, ya, ilmu sebelum amal, ya, al ilmu qabla al amal, wal adab qabla al ilm, ya. Yang terakhir al iman qabla al Quran, ya. Ini Anda sekalian yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Jadi ini menjadi prinsip kita. Pada prinsip kita bahwasanya ilmu itu mendahului amal. Ya, ilmu itu mendahului amal. Sebelum kalian berucap, sebelum kalian beramal, bertindak, ya, maka dasari setiap ucapan, setiap tindakan kita itu dengan ilmu, agar ilmu itu menjadi pemimpin kita. Karena ilmulah yang menjadikan ucapan itu benar, karena ilmulah yang menjadikan setiap perbuatan kita itu benar dan baik, ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau ucapan kita itu benar atau ucapan kita itu salah kalau kita nggak tahu ilmunya, kan gitu. Demikian juga bagaimana kita tahu perbuatan kita itu baik, perbuatan kita itu benar, atau bahkan justru perbuatan kita itu salah, menyesatkan bahkan, ya, atau bahkan bisa jadi mendolimi diri kita sendiri. Tentunya itu didasari dengan ilmu. Kita harus belajar dulu, ya, mana ucapan yang benar, mana ucapan yang baik, yang menyelamatkan dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi prinsip kita, al-ilmu qabla al-amal. Jadi pentingnya belajar di sini, anak-anak sekalian. Jadi kalian kalau sudah belajar sehingga tidak ragu. Jadi orang itu beramal, baik itu berucap maupun bertindak, kalau didasari ilmu itu tidak ada keraguan, ya, tidak ada keraguan. Dari berucap dia penuh dengan keyakinan, berbuat pun juga penuh dengan keyakinan, ya. Itu analisa. Yang kedua, al adab qabla al ilm. Tapi ada yang lebih mendahului, ada yang lebih pertama yang harus kita dahulukan sebelum belajar tadi, yaitu al adab. Al adab qabla al ilm, ya. Jadi sebelum itu bahwasanya ilmu itu mendahului amal, tapi ada yang lebih mendahului ilmu itu, apa? Yaitu al adab, adab. Nah, adab, jadi sopan santun kalau umumnya kita kenal, ya, atau akhlak secara umum. Jadi adab, akhlak ini mendahului ilmu, anak-anak sekalian. Maka tadi saya ingatkan, ya, coba tadi ada enggak yang belum wudu, kan gitu, kan itu termasuk adab, ya.
Maka bagi yang belum, silahkan wudhu terlebih dahulu. Gitu. Jadi adab ini mendahului ilmu, anak-anak sekalian. Maka jaga betul adab kalian dalam segala hal sebetulnya, secara khusus dalam kalian belajar, ya. Pastikan sudah bersuci terlebih dahulu, sudah menyiapkan pelajaran lebih dahulu, ya, menyiapkan alat tulisnya, ya. Kemudian pastikan diri kalian siap menerima ilmu, baik secara fisik maupun batin, kan gitu. Fisiknya sudah pakai pakaian yang suci, yang baik, ya kan, menutup aurat. Kemudian batinnya pun juga disiapkan, ya, hadir dengan semangat, kan gitu, hadir dengan semangat, dengan kebahagiaan untuk menerima ilmu, karena ilmu ini adalah kehidupan Anda sekalian, ya. Maka kita siap untuk menerima, ya, ilmu, sumber kehidupan kita, kan itu. Kita bahagia, kita senang hadir di saat belajar. Hadirkan kebahagiaan, syukur kepada Allah bisa belajar, karena semata-mata kita belajar karena karunia Allah. Kemudian, ya, luruskan niat. Kita cari ilmu bukan untuk pamer, bukan untuk numpuk ilmu kemudian dikatakan kita sebagai orang yang pintar, bukan. Luruskan niat, Anda sekalian, ya kan? Luruskan niat semata-mata karena memenuhi, ya, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diperintah oleh Allah untuk menuntut ilmu, ya? Mulai dari lahir bahkan sampai nanti kita, ya, dikubur di liang lahat. Jadi kewajiban menuntut ilmu bagi kita setiap muslim. Jadi itu wajib, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kita. Maka niatkan yang pertama untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, baru yang lain-lainnya. Sebagaimana Nabi bersabda, di antara niat yang harus kita jaga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, kalian nanti mungkin ada yang datang dari mana? Dari Madura. Bahkan ada katanya, ya, tahun ini ada yang datang dari utaranya Madura gitu, ya. Harus nyebrang dulu dari Pulau Madura, nyebrang lagi ke pulau, ada pulau lagi. Mana itu pulau apa? Sepeken, ya. Mungkin kalian ada yang dari Sepeken. Jauh dari sana, ya. Ada yang dari Kalimantan, bisa jadi mungkin dari ujung Jawa, misalkan dari Banyuwangi. Atau dari manapun kalian berada, jauh, kalian relakan berpisah dengan keluarga, dengan orang tua, ayah bunda, dengan adik kakak, meninggalkan rumah, ya, rumah, jauh menempuh perjalanan, berletih-letih datang ke PPTI, ya, ya. Maka apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Tapi kalian perjalanan yang jauh tadi, kalian meninggalkan keluarga, berkorban untuk meninggalkan itu semua, tujuannya untuk nuntut ilmu, maka apa kata Nabi? Yang kalian akan dapatkan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan bagi kalian jalan untuk menuju surga. Letihnya kalian, pengorbanan kalian, jerih payah kalian untuk menuntut ilmu, maka setiap keletihan, setiap jarak yang kalian tempuh, jauhnya jarak yang kalian tempuh untuk menuntut ilmu, maka itu menjadi mudahnya kalian untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu diantara niat kita belajar, anak-anak sekalian. Maka jangan kemudian merasa
merasa apa, merasa apa ya, merasa apa, merasa ini apa, jauh dari orang tua, ya, merasa seakan-akan dibuang orang tua misalkan, untuk bilang ya, enggak, ya, justru karena orang tua kalian, ayah bunda kalian sayang kepada kalian, ya, agar kalian jadi manusia yang mulia, kalian dipondokkan, kan itu. Tidak, jadi jangan sampai merasa itu tadi, merasa sakit hati, ya, ya, jauh dari orang tua. Justru itulah kasih sayang orang tua kalian. Maka berbahagialah kalian bisa mondok, bisa nuntut ilmu meskipun jauh kalian dari orang tua, kan gitu. Maka ingatlah tadi janji Nabi SAW, ya, setiap pengorbanan kalian Allah ganti dengan kemudahan yang Allah akan berikan kepada kalian untuk mendapatkan nikmat terbesar, ya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka itu anak-anak sekalian, jaga adab baik yang zahir maupun yang batin. Kondisikan hati siap untuk menerima ilmu. Ya, menerima ilmu. Hadirkan syukur, bahagia saat menuntut ilmu, saat kalian belajar. Ya seperti ini. Ya. Karena kalau orang itu bahagia, bersyukur, kalau bisa belajar, itu mudah untuk menerima ilmu. Kalau enggak, sumpek adanya, ya, sumpek, ya, enggak nyantol gitu kan. Belajar itu enggak paham-paham, ya, karena apa tadi? Ingat rumah kah, ingat apa gitu kan. Jadi yang diingat itu bukan pelajarannya, tapi justru yang di luar sana. Maka jaga adab, siapkan batin, hadirkan bahagia, syukur, yang utama lagi tadi, jaga niat. Luruskan niat semata-mata untuk memenuhi perintah Allah, ya, untuk mendapatkan surganya Allah dan yang lain-lainnya, untuk mendapatkan keutamaan, ya, orang-orang yang menuntut ilmu. Terlebih lagi terkait Quran, kalian akan belajar Quran, karena orang terbaik itu, kata Nabi apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, manusia yang terbaik, apa kata Nabi? Man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, ditambah lagi apa? Wa 'allamahu. Habis belajar kemudian mengamalkannya. Nah, itu diantara niat-niat yang harus kalian jaga, karena itulah yang menjadikan ilmu itu berharga, ya. Maka sering saya ingatkan pada anak-anak sekalian, jaga adab, ya, kepada ilmu itu sendiri, pada ahli ilmu, pada guru-guru yang akan mengajari kalian ilmu, termasuk pada sarana-sarana yang menjadi jalan kalian bisa belajar, buku kalian yang akan pelajari, kitab yang akan kalian pelajari. Karena ada itu, ya, hobinya mungkin gambar gitu, ya, hobinya gambar gitu, ya, ada yang hobinya nulis juga. Akhirnya apa? Yang jadi korban kitabnya digambari gitu, ya, ya, ya. Kitabnya ditulisi cerita gitu, ya. Maka saya tanya, coba yang kalian gambarnya apa sih gitu, ya. Akan ada yang gambar apa itu, gambar apa, macam-macam, ya. Ada yang gambar apa, kartun, dia ada yang macam-macam, ya. Coba apa ya hubungannya sama kitab ini, ya? Nah gitu, ada hubungannya enggak Ustaz? Ya enggak ada hubungannya kok, kamu gambar gitu kan. Nah gitu.
Jadi coba kita, jadi sebelum kalian lakukan, sebenarnya kalau kita ikuti tadi al ilmu qabla amal tadi, kalau kita belajar, oh ternyata gambar tadi yang ingin saya gambar itu nggak sesuai dengan isi kitabnya ini, nggak ada hubungannya. Maka kalau kita mikir, kita beradab nggak terhadap kitab yang kita gambari tadi? Kan enggak. Nah, gitu ya Anda sekalian. Jadi jaga adab termasuk pada kitabnya. Jangan tulis, jangan gambar yang sekiranya itu ya tidak ada hubungan dengan kitab tadi. Karena khawatirnya ya, kita telah, kalau ada tulisan, ada gambar yang tidak sesuai dengan isi kitab itu tadi, khawatirnya kita telah ya merendahkan kitab itu. Sama saja kita telah merendahkan ilmu, kita tidak beradab ya, kita tidak ada beradab kepada ilmu. Maka bagaimana ilmu itu bisa berharga bagi kita kalau kita belum bisa menghargai ilmu? Maka harga ilmu Anda sekalian, agar ilmu itu berharga bagi kita ya. Karena adab ini Anda sekalian penting. Dua hal yang akan bisa kita dapatkan kalau kita menjaga betul adabnya. Satu, Allah mudahkan kita dalam belajar. Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu. Allah mudahkan kita untuk menghafal ilmu. Ya. Dan yang kedua yang penting, kalau kita jaga adab itu, ya, Allah jadikan ilmu itu berkah bagi kita, manfaat bagi kita. Ada mungkin di antara kalian pintar, ya, tapi tidak menjaga adab. Hafal Quran mungkin lancar, belajar juga mudah, nilainya bagus-bagus, tapi nggak menjaga adab, nggak akan dapat yang kedua. Ilmu kalian dapatkan, tapi kalian nggak jaga adab, kan nggak akan mendapatkan berkahnya ilmu itu, nggak akan mendapatkan manfaat ilmu itu tadi. Maka jaga betul adab Anda sekalian, agar Allah mudahkan kita dalam belajar. Terlebih lagi Allah jadikan ilmu kita berkah. Dan yang ketiga Anda sekalian, yang menjadi prinsip dalam kita belajar, yaitu al-iman al-iman qabla al-Quran, iman sebelum Quran. Jadi Anda sekalian kuatkan iman, ya, kuatkan iman sebelum belajar Quran. Maka kuatkan iman selama Anda di rumah, ya. Sebelum Anda, sebenarnya ini sudah ya apa ya, sudah lewat gitu ya. Jadi kalian, apalagi Anda sekalian sudah ada yang balik gitu ya, harapannya imannya sudah siap untuk ditanamkan Quran. Tapi bagi yang belum, termasuk kita, bagi yang mungkin sudah, tetap terus harus menjaga iman ini, terus berusaha untuk menguatkan iman, ya. Maka Anda sekalian kuatkan iman, terus berusaha untuk menguatkan iman. Maka nama pondok kita pas gitu ya, Tarbiyatul Iman, ya, Tarbiyatul Iman, nah, pendidikan iman. Karena betul iman inilah yang menjadi modal besar kita untuk mempelajari Quran, dan bahkan iman inilah yang menentukan kesuksesan besar kita di dunia maupun di akhirat. Karena apapun yang kita lakukan, sebesar apapun amal kita, sebaik apapun kita, ya, bayangkan misal ada orang kaya, suka berbagi, suka ngasih ke panti asuhan, disumbang, gitu kan. Dan apapun ya, kebaikan-kebaikan besar itu ya, tapi nggak punya iman, keyakinan kepada Allah, apa yang terjadi? Sia-sia amalnya. Maka iman inilah Anda sekalian menjadi penentu, ya, penentu kebaikan semua amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalian belajar Quran,
tapi tidak menguatkan iman kalian, maka khawatir sia-sia. Maka kuatkan iman, kuatkan iman. Karena iman inilah menjadi penentu kebaikan setiap amal kita, setiap ilmu yang kita pelajari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan Anda sekalian. Jadi ingat itu tadi, ilmu sebelum amal, adab sebelum ilmu, dan terakhir iman sebelum Quran. Ya, ini landasan kita dalam belajar Anda sekalian. Mohon maaf Ustaz, sampai jam berapa nanti? Setengah 9 ini jam sekarang. Ini nggak cocok ya ini jamnya. Jamnya di laptop nggak cocok ya. Itu nggak sama nggak Din? Beda? Sama kan 7.50. Ini waktuannya karena laptopnya. Oh itu. Ya wis. Baik, kita lanjutkan Anda sekalian. Di landasan utama kita dalam belajar Anda sekalian, khususnya di MTS formal ya, yaitu ayat. Ada yang tahu ini surat apa, ayat berapa? Ya ini kuis lagi ya, berhadiah yang disponsori oleh ayah bunda ya. Silakan nanti mungkin ayah bunda bisa nyiapkan hadiahnya. Ayo, siapa? Surat apa, ayat berapa? Nyalakan mic-nya. Enggak ada. Ya. Ini Anda sekalian, ini surat Ali Imran ya, ayat 190 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam setiap penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan juga silih bergantinya siang, malam dan siang, al-lail malam, an-nahar siang. Ya. Artinya apa? Ini tadi Allah ingin menegaskan kepada kita, karena disini pakai inna ya, sesungguhnya. Ini Allah menegaskan kepada kita semua manusia bahwasanya semua yang Allah ciptakan, nah, ini kan sudah mewakili langit dan bumi, berarti semua alam semesta ini. Jadi semua alam semesta ini dan juga selain alamnya juga waktunya. Nah, waktu kita kan cuma ini saja. Kalau enggak malam ya siang kan gitu ya. Kalau enggak malam ya siang. Jadi termasuk juga silih bergantinya siang dan malam, artinya waktu demi waktu yang kita alami ini, itu Allah tegaskan apa? La. Nah, nanti kalau kalian belajar ini la, ini menunjukkan taukid anak-anak sekalian, jadi penguatan. Ini sudah ada inna sungguh, ini juga sungguh lagi, sungguh benar-benar ayatin, terdapat tanda, terdapat ayat, terdapat peringatan ya, terdapat apa? Petunjuk gitu kan. Bagi siapa? Siapa yang bisa mendapatkan tanda tadi, tanda petunjuk dari Allah tadi? Li ulil albab, bagi ulil albab, orang yang berilmu, orang yang berakal ya. Nah, ya, jadi kita belajar Anda, ini yang kita kejar di antaranya, agar kita menjadi ulul albab, orang yang berilmu, orang yang berakal. Apa cirinya? Nah, ini cirinya.
Allah jelaskan lagi di ayat selanjutnya, ayat 191, alladzina yadhkurunallaha, ya, yaitu orang-orang yang yadhkurunallah, yang mereka itu di sini pakai fi'il mudhari ananda sekalian. Jadi ini mungkin pancingan ya, nanti biar kalian semangat untuk belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab beda kalau kalian tahu artinya dari terjemah Quran dengan tahu artinya karena kalian belajar bahasa Arabnya. Nah, ini fi'il mudhari menunjukkan apa? Ini waktu sekarang dan akan datang. Jadi orang ulul albab itu orang-orang yang senantiasa setiap saat yaitu memikirkan Allah, ingat kepada Allah. Saat kapan? Qiyaman, saat dia berdiri. Entah berdirinya untuk apa, misalkan untuk jalan, apapun aktivitasnya, saat dia berdiri, wa qu'udan, maupun dia duduk, ya, maupun dia duduk, wa ala junubihim, atau lagi berbaring, ya kan, lagi berbaring. Dari ini mewakili ananda, maksudnya apa? Apapun aktivitas kita, ya, baik saat kita berdiri, ya, saat duduk, atau saat berbaring, kan aktivitas kita ini aja ya. Kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya berbaring. Nah, ini aja aktivitas kita, nggak lepas dari sini. Apapun kita belajar ya, kalau nggak berdiri ya duduk, kan gitu. Makan kalau nggak, ya mungkin ada yang berdiri, tapi jelas kebanyakan duduk, kan gitu. Jadi semua aktivitas kita di dunia selama hidup kita kan ini. Tapi kalau kita ulul albab, senantiasa di semua aktivitas kita itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi mereka tafakkur, anak-anak sekalian. Nah, ini yang penting ya. Tafakkur. Apapun aktivitas kita hendaknya ini, termasuk belajar kita di MTS, apapun pelajaran yang kalian pelajari, harapannya menjadi sarana tafakkur kita. Jadi mereka senantiasa memikirkan, senantiasa mereka itu tafakkur, ya, memikirkan, ya. Jadi mereka berpikir agar semua yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan itu menjadi sarana yadhkurunallah, ingat kepada Allah. Di dalam apa saja yang dia fikirkan, baik yang dia fikirkan fi khalqis samawat, tentang langit, penciptaan langit, wal ard, maupun tentang penciptaan bumi, ya. Ini mewakili semuanya, semua alam semesta kita, ya. Itu menjadi sarana tafakur agar ingat kepada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ia tutup ulul albab ini, orang yang ulul albab ini ia tutup setelah dia melihat, setelah dia mengamati alam semesta ini, dia tutup dengan doa, ya, sebagai pengagungan ia kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, Allah, ma khalaqta, ya, tidaklah engkau ciptakan hadza, semuanya ini, alam semesta ini, batilan, sia-sia. Subhanaka, kemudian dia akhiri doanya itu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ya, maha suci engkau ya Allah dari setiap kekurangan, setiap kesalahan. Suci engkau ya Allah, jadi tidak ada yang sia-sia dari setiap penciptaanmu. Maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka jagalah kami, jauhkanlah kami dari adzaban nar,
dari siksa, dari azab neraka. Dari itu inilah menjadi landasan, menjadi pondasi, ya, menjadi dasar dari belajar kita Anda sekalian. Jadi ingat-ingat Anda sekalian. Jadi apapun yang kalian pelajari nanti, ya, itu kan representasi dari alam semesta ini. Entah nanti bahasa, IPS kah, IPA kah, ya, apapun yang kalian pelajari, matematika, jadikan itu sarana untuk tafakur, sehingga semakin ingat kepada Allah, semakin mengagungkan Allah, ya kan, ya, sehingga kesimpulannya semua yang Allah ciptakan nggak ada yang sia-sia. Yang terakhir kita minta dari apa yang kita pelajari itu menjadi sarana kita, Allah jaga kita dari neraka, alias Allah masukkan kepada kita semua ke dalam surganya. Paham ya Anda sekalian ya? Nah ini diingat-ingat ya, surat Ali Imran ayat 190-191. Lanjut. Makanya Anda sekalian, dari landasan kita tadi dalam kita memahami alam semesta ini, bahwasanya alam semesta ini kita jadikan, Allah ciptakan bukan sia-sia, tapi diantara tujuannya adalah menjadi sarana kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda sekalian, dalam kita belajar, dimanapun kita belajar Anda sekalian, ya, baik Anda nanti di dalam kelas, ya, maupun di luar kelas, entah di asrama, di tempat makan, di gazebo, di jalan, dimanapun Anda sekalian, maka jadikan itu semuanya sarana untuk menguatkan iman, ya, yang pertama, karena ini yang utama, iman. Kemudian jadikan sarana penguat iman. Yang kedua, jadikan sarana untuk penguat ibadah. Dan yang ketiga, jadikan sarana untuk memperbagus, memperbaik, memperindah akhlak. Nah, inilah tiga hal inilah yang menjadi kurikulum kita Anda sekalian, ya. Dimanapun Anda berada, di kelas, di luar kelas, semakin menguatkan iman, semakin menguatkan ibadah, semakin memperindah akhlak, ya. Perhatikan ya, sehingga kalian semakin kokoh imannya, semakin yakin pada janji Allah, ya, semakin takut kepada Allah, semakin semakin yakin bahwasanya Allah itu mengawasi kita. Jadi nggak perlu ada pengawas. Jadi kalau bisa ujian tanpa ada pengawas gitu ya, karena sudah yakin, ya. Kalau yang ngawasi ustadz-ustadzah ada kelemahannya, ustadzah kebelet ya harus kamar mandi kan, itu sudah nggak ada pengawasnya. Tapi kalau kita yakin yang ngawasi kita tuh Allah nggak tidur, Allah nggak ngantuk, setiap saat, dimanapun, kapanpun Allah ngawasi kita, maka cukuplah Allah sebagai pengawas kita, kan gitu. Dan juga jadikan sarana semuanya itu penguat ibadah, semakin istiqomah, semakin rajin ibadah. Ibadah bukan karena diperintah, ibadah bukan karena diawasi, tapi ibadah betul-betul benar-benar didasari karena imannya kita kepada Allah, yakinnya kita kepada Allah, ya, yakinnya kita kepada surganya Allah, yakinnya kita kepada nerakanya Allah, ya. Itulah menjadi dasar kita beribadah, ya. Ibadah sebagai sarana dekatnya kita kepada Allah, semakin menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Itu Anda sekalian. Jadi jadikan semuanya sarana penguat iman, penguat ibadah, semakin rajin ibadah, semakin istiqomah ibadah. Dan yang terakhir, ya, jadikan semua
ini menjadi sarana untuk memperindah akhlak. Ini yang terpenting anak-anak sekalian. Bukankah Nabi SAW diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanya saja aku ini diutus oleh Allah, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan pentingnya hal ini. Jadi di antara tujuan Nabi SAW diutus oleh Allah apa? Liutammima makarimal akhlak, agar aku menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ini menjadi tujuan kita dalam belajar, agar semakin kita belajar semakin indah akhlak kita, semakin indah tutur kata kita, semakin indah, semakin baik tingkah laku kita. Jadi anda sekalian, makanya anda sekalian, ini makanya apapun nanti pelajaran yang kalian akan pelajari, ya. Kalau di MTS terbagi menjadi dua kelompok, ya. Kelompok A, ya. Ini yang membedakan dengan sekolah umum anda sekalian, SMP. Bedanya kalau di MTS itu ada pendidikan agama Islam, ya. Ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, fikih dan sejarah kebudayaan Islam. Atau kalau di pelajaran pondok ada sirah gitu ya, sirah. Ya. Jangan khawatir anda sekalian, meskipun ini ada pelajaran agama, nanti nggak terlalu nggak kebanyakan sudah di pondok ada pelajaran agama, di MTS juga agama, ya. Maka kita berusaha untuk padukan itu ya anda sekalian, ya, padukan. Maka nanti kita padukan, jadi tidak semuanya itu total, jadi semua harus dipelajari, enggak, ya, enggak. Maka kita ada sinergi, ada perpaduan antara kurikulum pondok dengan kurikulum MTS. Dan khawatir, ya. Tapi ini semua jadikan sarana, apalagi pelajaran agama, sarana untuk menguatkan iman, ibadah dan akhlak. Juga ada pelajaran umum, ya. Di antara ada PPKN, ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Juga ada kelompok B. Nah, kelompok B ini ini pengembangan dari sekolah, ya. Jadi di antaranya ada prakarya. Ya. Maka prakarya di kita ada belajar iman dari menanam dan beternak, ya, itu insya Allah, ya. Jadi kalian belajar nanam, belajar ternak itu, ya, tapi sekaligus untuk menguatkan iman, gitu kan. Ada juga TIK, kemudian PJOK olahraga, ada seni juga, ya. Maka berdasarkan landasan belajar kita yang tadi dari surat Ali Imran ayat 190-191 tadi, maka jadikan semua pelajaran ini sarana untuk menguatkan iman, ibadah dan akhlak, gitu, ya. Maka demikian juga ustadz-ustadzah juga berusaha untuk ini. Jadi saat belajar berusaha untuk menguatkan iman, ibadah dan akhlak. Maka kalian pun juga demikian, niatkan setiap yang kalian pelajari dalam rangka untuk menguatkan iman, ibadah dan akhlak. Nah, ini contohnya anak-anak sekalian, ya. Muncul itu duluan, ya. Ya. Ada tambahan ini ekstra. Jadi artinya ini di luar pelajaran yang tadi itu tadi. Di luar pelajaran MTS formal, ya. Ini ekstra. Ini khusus spesial adanya di kita, gitu, ya, di PPTI. Ya, bisa jadi di luar nggak ada, ya. Ya, ekstra, ya. Dan itu waktunya pun biasanya juga di luar jam pelajaran, misalkan di hari Ahad, atau tapi juga ada di jam pelajaran, tapi ini memang ekstra, artinya pelajaran yang dikembangkan oleh MTS Tarbiyatul Iman. Contohnya diantaranya, ya, ini jadi menghafal Quran, jadi memang di luar jam KBM. Nah, ini terutama ini menjadi
menjadi inti dari pelajaran, ya, menjadi fokus Anda sekalian nanti untuk menjadi penghafal Quran, meskipun waktunya di luar jam KBM ya. Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh kepala diniyah ya. Ada waktunya pagi dan juga malam gitu ya. Meskipun itu waktu store-nya, tapi waktu untuk menghafal terbuka di setiap saat kalian bisa menghafalkan Quran ya, terutama di waktu-waktu luang pergantian pelajaran dan seterusnya. Nah, kemudian ada terjemah Quran. Selain Ananda menghafal ya, Ananda juga akan dibekali dengan terjemah Quran, sehingga kalian hafal sekaligus tahu artinya, sehingga kalian menjadi modal kalian agar untuk memahami isi Al-Quran, memahami Al-Quran yang kalian hafalkan. Jangan sampai kalian hafal tapi nggak tahu artinya ya. Bagaimana kita bisa menjadikan Quran itu al-huda, petunjuk, kalau kita nggak tahu artinya, kan gitu. Maka selain menghafal, ada program terjemah Al-Quran. Nah, selanjutnya nih ada pelajaran ekstra di luar jam KBM itu ya. Ada belajar iman dari menanam ya. Kalian akan nanti diajari bagaimana nanam, juga belajar beternak ya. Tapi sekaligus kalian belajar nanam, beternak dalam rangka untuk menguatkan iman. Nah, ini contohnya nih. Ini nanam ya, hidroponik ya. Sayur. Beternak lele. Nah, hasilnya dipanen ya, contohnya ini dibuat bakso lele ya. Ada lagi nanti macam-macam lah ya, tergantung kreativitas nanti ya. Nah, ini contoh kegiatan juga ada top ya, tadabur, outbound dan penyegaran ya. Cuma ini lagi pandemi, kita belum adakan ini Anda sekalian ya. Semoga pandemi segera Allah cabut ya, sehingga nanti kita bisa aktivitas di luar pondok. Sementara ini aktivitas masih di dalam pondok ya, belum keluar ya. Ini kalau top ini diadakan di luar, namanya outbound, jadi di luar. Nah, ini contohnya ini sempat di mana nih? Oh ya, di pantai selatan ya, Jembatan Panjang, Malang Selatan. Nah, juga ada pekan amal santri. Jadi ini sarana untuk santri mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari ya. Nah, ini contohnya ini, masya Allah ya. Sekaligus sarana untuk beramal, untuk berbagi kebaikan. Jadi santri belajar setelah belajar memasak, ini dipadukan ilmu matematikanya. Kalau mau membuat kue sekian, jumlahnya sekian, bahannya berapa. Nah, ini sekaligus untuk mengamalkan ilmu matematika juga ya. Buat kue ya, masak kue, minuman, sekaligus kita undang tetangga sekitar pondok kan itu. Ini undangannya ya, Masya Allah ya, pekan amal santri, sarana untuk mengamalkan ilmu yang sudah pelajari, sekaligus untuk berbagi dengan lingkungan sekitar ya. Ya, itu kan Anda sekalian terkait kurikulum MTS ya. Kemudian bagaimana mekanisme penilaian, ini saya perlu jelaskan di awal agar kalian paham. Nah, ini secara ilmu ya. Tapi sebetulnya terkait kurikulum sudah cukup tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi penilaian ini Anda sekalian, ini bukan yang utama bagi kita ya. Termasuk nilai rapot kalian, ijazah kalian, itu bukan penentu kesuksesan kalian. Ini perlu saya sampaikan di awal ya, Anda sekalian, agar lurus niat kita. Jadi jangan sampai ada niat ya, nanti saya akan belajar sungguh-sungguh agar dapat nilai bagus,
rapotnya bagus, ijazahnya bagus. Jangan. Uruskan niat Anda sekalian, bahwasanya tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana belajar kalian itu menguatkan iman kalian, ibadah kalian, memperindah akhlak kalian. Itu menjadi tujuan utama. Dan yang menjadi kurikulum kesuksesan itu nanti yang menjadi rapot, apalagi ijazah itu adalah pribadi kalian. Ya, pribadi kalian. Maka Anda sekalian, dan nilai ini Anda sekalian, ini hanya sarana saja agar kalian tahu sejauh mana saya belajarnya. Oh, kalau nilainya itu rendah, berarti itu menunjukkan indikator kemungkinan kurang sungguh-sungguhnya belajar, kan gitu. Gimana kita tahu kita sudah sungguh-sungguh belajar atau enggak? Di antara indikatornya, termasuk ayah bunda itu bisa tahu, oh ternyata nilainya di bawah KKM, oh berarti ini harus lebih sungguh-sungguh, ya. Dan seterusnya. Oh nilainya sudah di atas KKM, maka pertahankan itu, ya. Kalau bisa dinaikkan lagi. Jadi nilai ini hanya sarana agar kita bisa sarana menjadi sarana indikator evaluasi dalam belajar, gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai di bawah KKM berarti menunjukkan berarti ada yang perlu dievaluasi, entah kesungguhannya, entah adabnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi penilaian ini bukan menjadi tujuan utama, tapi yang utama tadi iman, ibadah dan akhlak. Jadi sarana kita aja untuk mengevaluasi proses belajar kita. Gimana penilaiannya? Nah, ini ada penilaian oleh guru Anda sekalian. Jadi yang dinilai Anda sekalian itu tidak hanya pengetahuan, tidak ada hanya ilmunya saja. Selain ilmu juga sikap atau akhlak dan juga keterampilan, ya. Jadi yang dinilai nanti ilmunya, pengetahuannya, juga sikap, akhlak. Karena tadi al-adab qobalal ilm, ini penting. Maka juga dinilai, ya. Yang ketiga keterampilan, ya. Skill, ya. Mana yang cak-cek gitu ya, mana yang rajin gitu ya, mana yang kreatif. Nah, ini keterampilan, ya. Itu dinilai juga Anda sekalian, ya. Jadi kalau nilai pengetahuan itu ada nilai harian, tengah semester, akhir semester, dan juga nilai akhir, itu ya. Jadi 3 hal yang dinilai: pengetahuan, akhlak, kemudian yang ketiga keterampilan. Nah, kemudian mekanisme kenaikan kelas, ya. Mekanisme kenaikan kelas dan mekanisme kelulusan. Ini saya jelaskan secara singkat, ya. Jadi ini kalian agar tahu lebih secara umum saja, ya, secara umum saja. Ya. Bismillah. Ya. Tadi mekanisme penilaian sudah saya jelaskan secara umum. Lah ini detailnya ada di sini. Ini nggak perlu saya jelaskan detail. Yang penting secara umum sudah paham, ya. Ini terkait dengan keterampilan. Kalau keterampilan itu ada praktek, ada proyek, portofolio dan seterusnya. Intinya untuk mengetahui keterampilan, kemampuan keterampilannya, keuletan, kreativitas dan seterusnya. Nah ini mekanisme kenaikan kelas Anda sekalian. Untuk proses kenaikan kelas ini berdasarkan
tadi 3 hal yang dinilai, nanti wali kelas akan menilai itu ya, menilai 3 hal tadi, pengetahuan, akhlak dan juga keterampilan. Kemudian dari nilai tadi akan disidangkan ya, yang di situ yang mensidang merapatkan hasil nilai itu dari kelas 7 apakah naik kelas 8, dari kelas 8 apakah naik kelas 9, itu baik dari camat, kepala madrasah, wali kelas, guru ya, itu akan menyidangkan nilai itu ya. Jadi nilai, tapi makanya perlu disidang ya anak-anak sekalian. Jadi ya, tidak semata-mata yang menjadi penentu kenaikan kelas itu nilai, makanya perlu disidangkan, dirapatkan. Karena ada hal yang lain, apalagi terkait adab tadi. Nilai itu kadang kan nggak bisa, tidak bisa menjelaskan. Maka dengan kita rapat, baik kepala madrasah, wali kelas dan guru, nanti akan disampaikan adabnya gimana si fulana, nah, gitu kan, disampaikan. Oh adabnya baik, nah, alhamdulillah. Oh adabnya kurang ada di sini ini. Ya, sering kalau di kelas itu ngelamun, misalkan nggak fokus, sering di kelas itu tidur. Nah itu kan disampaikan nanti di sidang, di rapat itu. Nah, kalau misalkan nanti kebangetan gitu ya, kebangetan ya nanti bisa jadi nggak naik kelas, nah, gitu. Ya, itu ada kriterianya. Tapi kalau misalkan ya, kalau misalkan ngantuknya, tidurnya sekali-kali gitu kan, enggak lah ya, insya Allah naik kelas. Apalagi ditunjang dengan dia itu rajin, suka membantu temannya, tutur katanya baik, santun kepada ustadz-ustadzah, suka menyapa, suka menebarkan salam, masya Allah ya, itu nilai tersendiri ya. Baik, jadi 3 hal tadi dinilai, tidak hanya pengetahuan tapi juga adab ya, terlebih lagi adab juga keterampilan. Dan itu nanti disidangkan, karena bisa jadi ada di luar nilai yang belum tersampaikan, maka perlu disidangkan, dirapatkan dengan guru-guru. Yang ketiga, penentuan kenaikan kelas di dalam sidang berdasarkan kriteria kenaikan kelas sebagai berikut ya, ini ya. Ya ini ya, menjalankan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi syaratnya harus belajar ya. Ternyata 1 semester nggak masuk, gimana bisa naik 1 semester nggak ikut pelajaran kan gitu ya. Ya. Yang B, prosentase kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar sekurang-kurangnya 90% dari jumlah hari efektif ya. Jadi keaktifan juga, kehadiran menentukan juga ya, harus 90% ya. 90%. Jadi kalau kurang ya bisa jadi nggak naik. Makanya kalau ada halangan, jangan sampai lupa untuk izin. Maka nanti setiap yang izin, baik itu entah sakit, ada izin syar'i yang lain, itu harus ada surat keterangannya, harus ada surat izin yang nanti bisa diminta ke kantor ya. Termasuk yang sakit, kalau harus pulang harus menyertakan surat keterangan dokter nantinya ya. C, tidak memiliki lebih dari 2 atau mata pelajaran yang masing-masing capaiannya baik itu nilai pengetahuan maupun keterampilan di bawah KKM, maka nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada yang kurang dari KKM, maka harus diperbaiki Ananda ya. Jangan malas malah ya sudahlah, pasrah ya. Jadi harus lebih sungguh-sungguh belajarnya ya.
Jangan sampai nilainya di bawah KKM. Ini juga menjadi pertimbangan kenaikan kelas. Kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, maka adab atau akhlak itu minimal baik. Ya, jangan sampai di bawah baik. Ya, baik tidak harus sangat baik, yang penting baik ya. Ya, terlihat baik kepada guru, baik kepada teman ya, dan seterusnya. Yang keempat, keputusan akhir kenaikan kelas sepenuhnya berada pada hasil musyawarah sidang pleno kenaikan kelas. Jadi bukan nilai yang menentukan, bukan semata-mata nilai ya yang menentukan, tapi itu nilai-nilai tadi itu akan dimusyawarahkan. Bisa jadi ada hal yang lain yang misal nilainya itu terbatas tapi adabnya baik, itu yang menolong untuk kenaikan kelas ya, menjadi pertimbangan utama untuk dinaikkan ya. Bisa jadi nilainya bagus tapi adabnya buruk, bisa jadi itu yang menjadikan dia tidak naik kelas. Maka itu semuanya menjadi pertimbangan Anda sekalian. Maka jaga betul 3 hal tadi, baik ilmunya, keterampilan, kerajinan, ketekunan, yang terpenting lagi yaitu adab ya, akhlak. Maka bila terdapat peserta didik santri yang tidak naik kelas, harus diadakan pendekatan kepada peserta didik dan keluarga agar peserta didik bersangkutan dapat mengulangi di kelas yang sama ya. Jadi nggak apa-apa, jadi nggak perlu kecil hati ya, ngulang ya. Karena ngulang tadi misalkan harus naik dari kelas 7, ternyata tetap harus di kelas 7 ya. Nggak perlu kecil hati, karena itu menjadi sarana untuk evaluasi anak sekalian ya. Kalau terpaksa selama ini belum ada ya, belum ada semoga nggak ada ya, belum ada yang nggak naik kelas yang MTS formal maksudnya ya. Ya, pokoknya kalau nggak kebangetan gitu ya, insya Allah nggak ya. Maka jaga tadi ya, rajin belajarnya, tekun belajarnya, terlebih lagi jaga adab ya. Selanjutnya, nah kalau ini mekanisme kelulusan Anda sekalian ya. Kalau terkait nilai kelulusan ya, ini bergantung ya. Kalau selama pandemi ini, apalagi dengan kurikulum terakhir itu dia tiadakan ujian nasional, maka nanti cukup hanya ada nilai ujian madrasah ya, nggak ada ujian nasional ya, ujian sekolah saja. Syaratnya itu harus ikut ujian madrasah atau ujian sekolah ya, ujian akhir. Yang kedua yang menjadi pertimbangan kelulusan yaitu nilai rapot semester 1 sampai 5. Artinya nggak ada yang bolong, nggak ada yang misalkan nggak belajar selama 1 semester ya, gimana? Maka harus jadi nilai rapot semester 1 sampai semester 5 itu menjadi pertimbangan kelulusan. Yang ketiga, nah, nilai-nilai tadi itu bukan nilai mati ya. Jadi tetap yang menjadi penentu kelulusan itu adalah sidang, rapat musyawarah, baik itu kepala madrasah, wali kelas, guru BK dan semua guru pelajaran. Nanti akan dirapatkan gimana ini nilainya, gimana adabnya, itu menjadi pertimbangan kelulusan ya. Penentuan kelulusan di dalam sidang pleno berdasarkan kriteria kelulusan sebagai berikut yang tadi ya sudah saya sebutkan. Tadi harus ikut ujian madrasah. Kalau ujian nasional sudah dihapuskan, nggak ada ya. Kemudian juga rapot semester 1 sampai semester 5 tidak ada yang di bawah nilai KKM. Jadi rata-ratanya nih ya,
masing-masing mapel, tapi rata-ratanya tidak ada yang di bawah KKM, maka kalau ada segera perbaiki ya, sungguh-sungguh untuk memperbaiki. Dan nilai sikap minimal baik, nggak ada yang buruk ya, harus baik, jaga betul adab ya, akhlak. Dan tadi ditegaskan lagi bahwasanya keputusan akhir itu melalui musyawarah sidang pleno dari semua elemen tadi, baik guru ya, guru pelajaran, guru BK, wali kelas, dan juga kepala madrasah ya, demikian. Dan kalaupun ada yang terpaksa ya, ini selama ini nggak ada yang nggak lulus ya, selama tidak kebangetan ya. Nah, kalaupun ada akan dilakukan pendekatan agar difahami oleh orang tua dan juga ananda ya. Itu ananda sekalian terkait kurikulum MTS Tarbiyatul Iman sampai pada penilaian, kriteria kenaikan kelas dan juga kelulusan. Tapi ingat-ingat tadi yang awal-awal tadi ya, yang menjadi landasan pondasi kita, bahwa saya niatkan ya secara sederhananya semua yang kita pelajari, termasuk yang di MTS formal, apapun pelajarannya, itu niatkan dalam rangka untuk menguatkan iman, ibadah, dan akhlak ya. Itu tadi landasan tadi surat Ali Imran ayat 190-191. Dimanapun, di dalam kelas, di luar kelas, menjadi sarana untuk ingat kepada Allah, sehingga kuat iman, kuat ibadah, lebih indah lagi akhlaknya. Sekian ananda. Mungkin ada yang tanyakan? Pas ya, dalam 30 set ya. Ada yang tanyakan? Silakan kepada para santri yang ingin bertanya ataupun yang belum dipahami dari materi tadi, bisa dengan langsung menggunakan mic ya. Kalau malu, mungkin ada yang malu, boleh pakai chat ya, bisa langsung bertanya lewat mic-nya diaktifkan. Di sini ini yang muncul ini sesuai namanya ya, ada Yuanita Wedasmara, betul namanya Yuanita. Mic-nya bisa diaktifkan ya. Zahroh Sobiroh, nggak muncul ini kameranya, gambarnya. Terus Putri Naila, kalau ini bukan ya, Hidayat ayahnya ini ya, namanya siapa nih? Mic-nya bisa diaktifkan, dijawab ya, dan lain-lain. Silakan kalau ada yang tanyakan. Sudah jelas mungkin? Chatnya mana nih? Iya. Ada ya. Jelas semua? Jelas Ustaz. Jelas. Insyaallah jelas Ustaz. Insyaallah jelas. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz insyaallah. Ya. Ustaz jelas. Nah, kalau memang nggak ada pertanyaan sudah nggak apa-apa ya, disimpan saja kalau misalnya ya. Semoga bisa difahami ya, bisa difahami sehingga kalian nanti semakin yakin dalam belajar. Maka ananda sekalian mulai dari sekarang luruskan niat ya, luruskan niat ya, jaga adab, tetap semangat, belajar lebih giat. Semoga Allah berkahi ya. Ya tadi ya, luruskan niat, jaga adab, belajar tetap semangat, belajar lebih giat. Semoga Allah berkahi ya. Sekian anda sekalian,
Kita akhiri. Barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Kita akhiri dengan menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.